Bisa? Bisa, Pak. Oke, saya screenshot dulu. Nah, kita lanjut bab tentang normal distribution. Kelanjutan dari kuliah kemarin terakhir kita sampai di application of the normal distribution. Di sini ya. Kemarin kita sampai sini. Sekarang kita lanjut ke sampling. Nanti kalau ada yang mau masuk, tolong dikabarin biar saya approve. Oke. Ide pokok atau topik utama dalam mempelajari sampling distribution ini itu saya aktifin dulu mouse. Nah, ide pokoknya adalah bertujuan untuk mencari tahu bagaimana menggunakan suatu sampel untuk memperkirakan populasi. Jadi, sampling distribution, di dalam materi sampling distribution itu, kita akan belajar bagaimana menggunakan sampel untuk memperkirakan suatu populasi. Yang akan menjadi question mark dari materi sampling distribution itu adalah berapa banyak ukuran, dalam hal ini size si sampel itu, si N, yang memungkinkan dari kumpulan populasinya. Nah, kumpulan populasinya dilambangkan dengan N besar. Sampelnya pakai N kecil. Nah, ini yang akan jadi question mark atau pertanyaan paling penting belajar kuliah ini. Jadi kalau misalnya kita punya kumpulan data 100 nih, dari 100 ini berapa sih sebenarnya sampel yang harus kita pakai yang bisa mewakili seluruh 100 orang ini. Nah, itu ada aturan mainnya. Gitu. Biasanya untuk menentukan berapa possible itu kita menggunakan aturan kombinasi, di mana populasinya itu bisa kita hitung untuk berapa jenis sampelnya menggunakan NCN. Nah, di mana NCN ini tetap menggunakan aturan kombinasi, cuma secara bentuk dasar perhitungannya, kan dia berbentuk N, nanti gini kan, N faktor N besar, N faktorial per ini N min R, N besar, faktorial. Nah, itu kan kombinasi. Nah, sebenarnya itu bentuk dari pembilang dan penjemput ini, itu sebenarnya adalah sampling distribution dari statistik tersebut, dari jumlah populasinya tersebut, itu dibagi dengan sampling distribusi dari nilai rata-rata atau proporsinya. Proporsi ini berarti pengendalinya itu apa? Gitu. Ini pengendalinya. Jadi berapa aturan main yang digunakan untuk mendapatkan jenis samplingnya. Nah, dalam menentukan sampling itu kita harus melakukan suatu asumsi. Nah, asumsi yang boleh Anda gunakan adalah Anda harus mengambil semua ukuran N, yang ini ya, mengambil semua ukuran N yang mungkin dan dapat ditemukan secara statistik, yang semua itu harus diperlukan oleh setiap sampel. Jadi kita harus melakukan suatu asumsi nih di awal. Asumsi itu adalah kita harus mengambil semua sampel yang berukuran N yang mungkin ditemukan dengan cara statistik,
Nah, untuk mewakili setiap sampelnya, each sample. Gitu. Nah, jika Anda itu suatu organisasi yang mengatur semua distribusi suatu populasi, nah, Anda tuh harus mengatur semua statistik dari setiap sampel itu ke dalam bentuk tabel yang dianggap memiliki perbedaan. Nah, teknik mendistribusikan suatu sampel ke arah dalam menggunakan statistik dalam bentuk tabel, nah ini disebut dengan distribusi sampling. Jadi dia produknya tabel. Pak, maaf Pak, Gitu. Cahyani minta di Ya, ACC masuk Pak. Cahyani minta di ACC masuk. Iya. Oke. Jadi ini penjelasan awal atau introduction kita belajar menentukan suatu sampling pada suatu distribusi. Gitu. Tujuannya, yang saya ulang, tujuannya untuk memperkirakan berapa sampel yang harus kita pakai dalam suatu populasi. Nah, question mark atau pertanyaan yang umum akan kalian sering pikirkan itu adalah berapa sih sebenarnya jumlah N yang diperbolehkan atau yang lazim dipakai dalam memperkirakan suatu populasi. Dalam hal ini disebut dengan N besar. Nah, aturan mainnya kita harus mendapatkan nilai yang disebut dengan sampling distribution of statistic dibagi dengan sampling distribusi dari rata-rata dan proportionnya. Proportionnya itu ini pengaturnya. Gitu. Nah, asumsi awal kita harus membuat suatu nilai atau suatu sampel yang berukuran N yang mungkin dapat ditemukan secara statistik, yang dimana semua sampel itu dilakukan di setiap sampel. Nah, jika Anda mengatur semua metode statistik ini ke dalam suatu tabel, teknik ini dinamakan sampling distribution. Ada pertanyaan? Itu ukuran sampelnya maksudnya kayak seperti toleransi gitu, Pak? Plus minus. Bukan. Misalnya gini, misalnya dalam populasi itu ada 3 orang. Gitu. Nah, Adi misalnya harus mengambil keputusan ke 3 orang ini dan harus mewakili seluruh ketiga orang ini. Tapi Adi harus mengambil berapa nih minimal sampel yang akan menyatakan bahwa keputusan Adi ini diterima oleh ketiga orang ini. Gitu kan? Berarti Adi nggak usah harus tanyain satu-satu, cukup ambil berapa orang yang bisa mewakili representasi Adi bisa mengambil keputusan, ya kan gitu. Nah, tapi berapa sih sebenarnya jumlah yang harus diambil orangnya nih sama Adi nih untuk bisa akhirnya Adi mengambil keputusan? Gitu. Jadi ada aturan N-nya nih. Kalau misalnya orangnya 3, Adi tanyain satu-satu, berarti bukan sampling namanya, itu mah namanya semuanya ditanyain sama Adi kan gitu. Nah, sampling itu harus menentukan bagaimana ketika Adi ngambil 1 atau 2 orang di sini, itu bisa mewakili seluruh keinginan dari populasi tersebut. Gitu. Nah, berarti ini ada aturannya nih, 1 apa 2 nih. Gitu. Kebayang, Adi? Berarti itu N-nya itu jumlah minimal gitu, bukan kayak Jumlah minimal, bukan jumlah. bukan Kalau minimal, jumlah kan? maksimum ya semua populasinya dites aja kan gitu. Yaudah. Ini minimal. Misalnya kalau misalnya punya kita dalam misalnya ini aja deh yang simpel. Melakukan survei terhadap suatu nilai elektabilitas seseorang terhadap kegiatan pemilu misalnya. Nah, jumlah masyarakat Indonesia misalnya pemilihan presiden itu 300 juta orang. Kan nggak mungkin kita menanyakan semua ini 300 juta orang ini seluruhnya gitu. Jadi kita harus melakukan daerah per daerah. Nah, daerah per daerah itu juga kita bikin grup. Ini daerah orang Sumatera, ini daerah orang Jawa, ini daerah orang Kalimantan. Nah, setiap daerah ini punya representasi yang akan menentukan daerah pemilihannya tuh apa yang diunggulkan. Tapi kan kita juga nggak mungkin melakukan pertanyaan kuesioner ke semua penduduk Sumatera. Kita lakukan sampel lagi.
Nah, jumlah sampel yang ideal ini untuk mewakili perwakilan orang Sumatera itu berapa? Nah, ini N-nya yang ditanya. Nah, begitu juga orang Jawa. Berapa sih orang Jawa perwakilan yang idealnya berapa? Supaya ketika nilai ini didapat, nilai itu menunjukkan sebenarnya hasil dari pemilu yang akan nanti keluar hasilnya. Gitu, diprediksi nih. Oh, sebenarnya pemilihnya tuh lebih condong ke sebelah sini. Gitu. Tapi N-nya itu ada aturan mainnya, nggak boleh asal-asalan. Gitu. Paham ya dia? Paham. Oke. Silakan di screenshot. Saya lanjut. Pak, maaf Pak, ada yang belum masuk minta di ACC. Siap. Nah, itu Pak. Udah ya. Ya. Ini saya kasih contoh yang simple aja. Contohnya adalah misalnya di dunia ini itu cuma terdiri dari 3 angka. Jadi nggak ada angka lain selain angka 1, 2, dan 5. Oke, jadi di dunia ini misalnya contohnya tuh hanya terdiri dari 3 angka. Angka 1, 2, dan 5. Berarti kita tahu berapa jumlah populasinya? 3, Pak. 3. Berarti populasi dari total angka yang ada di dunia ini, dalam soal ini, itu cuma 3 populasi. Nah, pertanyaannya adalah, berapa proportion ketika yang diminta ini adalah angka ganjil? Berapa proportion ketika yang diminta itu adalah angka ganjil? Ingat yang tadi, yang N, C, N. Kalau ini dalam bentuk skala perhitungan populasi yang besar, kalian pakai aturan yang ini. Tapi kalau yang tadi kan saya buat dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana. Berarti proportion untuk angka ganjil dari seluruh angka di dunia ini berapa? Yuk, N-nya per N besar. 2/3. Arti kalimat tadi itu yang atas itu N-nya. Sampel yang mau dihitung secara statistik. Ini, N ini adalah nilai populasi atau rata-rata atau proportionnya. Pengendalinya kan 3. Oke ya. Sekarang kalau saya tanya, berapa proporsi populasi proporsi? Ada yang tahu? 2 ya, Pak? 2/3 lagi. 2/3 lagi. Sama. Ini akan sama dengan proportion dari yang ditanya. Paham kan? Ada pertanyaan nggak? Selalu akan sama, Pak? Apa akan ada kasus yang berbeda gitu? Nilai ini nih akan selalu sama dengan nilai ini. Karena dia mewakili populasi terhadap proportionnya. Nah, dalam kasus ini, proportionnya ditanya nilai ganjil pada angka yang ada di dunia ini. Ya, itu. Oke? Dia menanya proportion dari suatu populasi. Populasinya kan ini, angka-angka ini. Ternyata nilainya 3. Proportionnya berapa? Kan tadi udah dikatakan ketika add number, proportionnya 2/3. Berarti populasi dari proportion itu ya 2/3. Nah, akan sulit memahami ini kalau berdasarkan cuma sudut pandang pemahaman aja. Ada teknik lain untuk mencari 2/3 ini. Nanti saya kasih tahu. Oke? Biar dapat nilai 2/3 ini dari mana?
Ini kita coba. Silakan di screenshot. Nah, kita tadi udah sepakat ya, kalau 2 ini sebagai N kecil, 3 ini sebagai N besar. Di kelas ini. Oke, lanjut. Nah, berarti kita mau mencoba mengambil sampel yang bernilai N-nya sama dengan 2. Gitu. Kalau dapat bagus? Ini saya kasih coba contoh ilustrasi dulu deh. Kalau dapat Biar bagus, gampang. tetap aja nggak bakalan ngambil kan? Bentar. Oke ya. Nih, misalnya contoh nih ya. Kasus ini mungkin terlalu susah untuk kalian pahami. Misal gini. Saya punya dadu yang bentuknya segitiga. Gitu ya. Segitiga. Maksudnya segitiga ini maksudnya dadu 3 segi. 3 segi ya. Berarti dia cuma punya 3 permukaan. Permukaan yang sini 1, permukaan ini yang 1, alasnya 1. Gitu. Kalau ini kan saya bikin begini, ntar jadi segi 5 nih. Pokoknya dia 3 permukaan. Nah, setiap permukaan itu terbentuk dari permukaan 1 angka 1, permukaan 2 angka 2, permukaan bawahnya ini itu angka 5. Gitu. Misalnya gini. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang nggak? Nah, misalnya di kasus ini, saya mau ngelempar dadu, tapi saya berharap keluarnya angka ganjil. Gitu. Berarti kan peluangnya kan 2/3 kan? Kebayang nggak? Iya. Nah, maksudnya sama aja kayak gitu. Jadi ini cuma dalam bahasa proportion of odd aja. Karena kita lagi bahas sampling nih. Jadi kita nggak bisa ngomong peluang di sini. Kenapa nggak bisa ngomong peluang? Karena kita mau memperkirakan sampel yang ideal itu berapa. Makanya saya nggak bisa jelasin di awal pakai menggunakan dadu ini. Cuma sebenarnya ini maksudnya sama. Gitu. Maksudnya sama. Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi sebelum saya mundur. Nah, ini misalnya saya ambil sampel N-nya 2. Nah, ini diasumsikan ke dadu yang tadi. Contohnya misalnya kita pakai 2 dadu. Kita pakai 2 dadu. Karena tadi sampel N-nya yang di hasil yang sebelumnya, itu kita diizinkan ambil 2 sampel dari 3 orang. Saya ambil 2 sampel. Karena yang diizinkan itu ternyata 2. Nah, dari diambil 2 sampel ini, kita akan dapat bahwa kemungkinan dadu itu, angka itu tersusun, itu cuma 1, 1, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 5, sampai 5, 5. Sampai sini, sepakat? Boleh. Sepakat nggak? Iya, Pak. Jadi kemungkinan kombinasi dari angka tadi, atau dadu yang 1, 2, 5 itu kombinasinya cuma 3, 3, 3. 9 kombinasi. Gitu. 9 kombinasi aja. Nah, setiap dadu itu akan punya peluang muncul itu berapa? Kalau munculnya angka dadu 1, itu berapa? Peluang munculnya dadu angka 1 itu berapa? 5/9. 5/9. Peluang munculnya angka dadu 1, 5/9. 3/9 kali, Pak. Kalau saya punya koin nih, saya lempar, peluang munculnya kepala berapa? Setengah. Setengah. Oh, berarti sepertiga. Berarti saya sepertiga. Kenapa sepertiga? Ya, kan ada 3 angka. Karena dadunya Oh, iya, Pak. cuma terbentuk oleh 3 permukaan itu. Kalau dadunya 6 berarti 1/6, kan gitu. Paham ya? Masa 5 per berapa tadi itu?
Nah, karena ini Paham. dadunya 2, kalau ini dadunya 2, berarti probabilitasnya berarti sepertiga kali sepertiga kan? Yuk. Ya, saya tulis nih, sepertiga kali sepertiga. Jadi semua kemungkinannya itu 1/9. Oke? Nah, ini ada aturan yang namanya sample proportion. Proportion. Bukan proportion. Proportion. Dia lambangkan dengan P hat. Ini P topi. Kalau bahasa matematiknya P dengan R topi. P topi. Nah, P topi ini adalah suatu sampel yang nanti dihubungkan dengan nilai probabilitasnya. Gitu. Nah, sekarang balik lagi. Kalau misalnya saya punya 2 kemungkinan nih, 2 sampel nih, munculnya angka 1 dan munculnya angka 1. Nah, dalam probabilitas itu angka yang diizinkan tuh dari 0 sampai 1 kan? Iya nggak? 0 itu kejadian apa? Kejadian yang langka. mustahil. Mustahil. Kalau 1 kejadian yang Langka. langka. Ingat, jangan lupa dong, ini udah diajar-ajarin sebelumnya. Ya, Pak. Nah, kalau kita menentukan suatu kejadian yang muncul dalam pola proportion ini, nilai dari peluang dari 0 ke 1 itu adalah nilai tengahnya. Jadi ini dianggap bisa ya, bisa enggak. Oke? Nah, sekarang munculnya angka 1 dan angka 2, angka 1 dan angka 1. Jadinya berapa? Ingat, yang diminta itu munculnya angka ganjil. Munculnya angka ganjil. Peluang munculnya angka 1, dan angka 1 pada 2 dadu berapa? 1/9. Enggak nih, range-nya dari 0 sampai 1. 1, Pak. Berarti kalau munculnya angka ganjil, nilainya setengah dong. Kalau 2 dadu angka 1, berarti nilainya setengah tambah setengah? 1. 1. Kalau munculnya angka 1 sama angka 2, sampel proporsinya jadi berapa? Setengah. 1 sama 5? Setengah juga. 1. 1. Kalau 2 sama 1? Setengah. Kalau 2 sama 2? 0. 0. Oke ya, saya susun nih kayak gini. Oke. Semua pakai aturan awal. Ini udah diajarin nih di awal nih. Aturan. Kalau 0 itu kejadian mustahil, 1 kejadian langka, kejadian yang dianggap bisa iya, bisa enggak, itu setengah nilainya. Kan gitu. Nah, kalau kita munculnya angka 1 pada diharapkan munculnya angka ganjil, berarti peluangnya setengah. Karena 2 dadu, setengah tambah setengah. Oke ya. Untuk 3 tabel ini ada pertanyaan? Nggak ada? Enggak. Silakan screenshot. Pak Adul mau masuk, Pak Adul. Adul mau masuk. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tabel yang tadi. Nah, sekarang bagaimana saya mencari nilai rata-rata dari sampel tersebut? Dari distribusi tersebut, bukan sampel. Dari distribusi sampel ini. Ada yang tahu?
Ada yang tahu? Ingat, rumus rata-rata itu apa? Sigma X Sigma kali X per kali apa? PX kan? Hmm. Ingat. Nanti kalau ini saya bikin probabilitasnya ini P, berarti P yang ini, X ini mengganti PR topi ini, P topi. Berarti P ini dalam bentuk P yang P hat ini. Paham? Paham nggak? Agak lupa, Pak. Aduh. Enggak. Saya bukan Wajar. lupa sih, Pak. Masih, bentar. Oh, Peto. materinya udah diajarin loh. Saya itu berarti sih probability-nya, Pak. Bentar. P doang kan probability. Lambang P doang tuh probability. Lambang P pakai topi itu kan sampel probability-nya. Tadi kan di slide sebelumnya udah. Nah, kalau kita punya tabel probability sama ini, bagaimana cari nilai rata-ratanya? Nilai rata-rata. Lupa. Ingat aja rumus dasarnya kan ini nih. Kalau X ini sebagai nilai yang dicari, P ini ada probabilitasnya, berarti probabilitas dikali nilai X aja. Kan gitu. Nah, berarti nanti rumus rata-ratanya jadi begini. Oke? Oke. Nah, berarti tinggal ini kita kali ini kan. Kalau ini kita kali, 1 dikali ini dikali ini semua udah saya hitungin. Kita dapat nilai rata-ratanya 2/3. Nah, ingat, tadi 2/3 itu apa? Propulsion, populasi, propulsion. Nah, ini gara-gara kuliah turbin nih. Propulsion terus yang tersebut. Proportion, populasi proportion. Nilainya berapa? 2/3. Jadi kalian kalau mau nyari nilai ini tanpa mengandai-ngandai kayak tadi yang tadi, berarti kalian bisa mencari dengan aturan tabel ini. Itu. Nilainya 2/3. Di mana sampel propulsion itu, nih kegiatan sampel ini adalah mentargetkan hasil dari populasi proportionnya. Jadi dia mentargetkan atau mengestimate berapa sih nilai propulsionnya gitu. Ini kegiatan. Paham? Paham nggak? Itu berarti nanti tabelnya buat sendiri dong, Pak? Buat sendiri. Kan dari tadi, misalnya tadi yang ulang ya. Kalau kita punya angka 1, 2, 5. Dari yang diminta munculnya angka ganjil. Berarti kan 2/3. 2 ini adalah si N yang kecil per N yang besar. Berarti nilai sampel ini, kalian udah tahu nih, equal sama dengan 2. Dibuat seolah-olah kalian punya 2 dadu. Gitu. Supaya apa? Supaya kalian nggak main asal tebak-tebak ini 2/3 dari mana. Nah, aturan berhitungnya sebenarnya itu dari sini. Gitu. Dari nilai rata-rata yang diizinkan mewakili semua dari populasinya. Itu. Berarti nilai sampelnya itu 2. Karena 2 ini mewakili seluruh sampel populasi. Itu maksudnya. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Dari screenshot nih, saya kasih contoh yang lebih, pemahaman yang lebih lain lagi. Masih kondisi yang hampir sama. Misalnya saya punya populasi yang angkanya 125. Sama nih. Kalau saya tiba-tiba nanya nih, berapa rata-rata dari nilai 125? Jawaban kalian berapa? Rata-rata dari 125.
Ayo, nilai rata-ratanya berapa? Dua 2,6. 2,6 itu nggak usah dibuat pecahan. Nggak usah dibuat bilangan desimal, pecahan aja. 8/3. 8/3. Dari mana? Dari 1 tambah 2 tambah 5 bagi 3 kan? Heeh. Iya, Pak. Nah, tuh. Masa kayak gini aja loadingnya lama? Oke, sekarang kita cari tahu nih, dapat dari mana nih? 1 tambah 2 tambah 5 bagi 3. Nah, tekniknya sama kayak yang tadi. Berarti seolah-olah saya mengambil sampel nih, dari kemungkinan angka yang kombinasi yang akan muncul. Kan gitu. Probability-nya berapa? Sama. Seolah-olah 1/9/9. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya, sampel min-nya itu, sampel min itu dilambangkan dengan ini kan, X bar. Nah, kalau metode rata-ratanya angkanya dijumlah terus dibagi, berarti sampel bar ini cara ngitungnya diapain? Sama ya. Berarti dua data itu ditambah terus dibagi, bagi 2. Kan sampelnya 2. Oke? Oke. Saya tulis nih. Berarti 1 tambah 1 2. bagi 2, 1. 1. 1 tambah 2 Dua. bagi 2, 1,5. 3/2. 1,5. Ya, 3/2. 1 tambah 5 bagi 2, 6. 3. 3. Begitu Nomor semua 2. ya. Karena kita ikutin aturan main ini nih. Kalau soal yang tadi, soal yang pertama, dia minta bilangan ganjil. Kan gitu. Kalau yang sekarang, kita dapat dari nilai rata-ratanya. Berarti kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap nilai yang tabel berikutnya. Maka saya susun nilai X bar-nya jadinya begini. Oke? Oke. Paham ya? Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya. Kalau saya mau nyari nilai rata-rata dari distribusi sampel ini, gimana caranya? Sama nggak sih, Pak? Sama. Sama aja. Sama aja. 1/9 Kan kali rumus 1 pasti tambah gitu-gitu doang. Nah, 1 dikali 1/9, 1,5 dikali 1/9. Itu-gitu semua kan? Kalau saya terus dijumlah nih ya, kalau dijumlah nilainya 8/3. Tuh. Kebayang? Ya. Gitu. Ya. Jadi nilai rata-rata itu kalian tuh nggak bisa juga dengan menggunakan aturan ini, tapi aturan sebenarnya itu namanya metode sampling distribution. Gitu. Nah, ini kenapa harus diajarkan? Karena harus memahami ini kalau jumlahnya 3. Kalau jumlah N-nya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bagaimana caranya? Apakah kalian harus nambahin ini satu-satu, lalu dibagi jumlah ini kan repot. Gitu. Jadi kalian sebenarnya bisa menghitung rata-rata dari suatu populasi dengan aturan ini. Nah, sama aturan yang tadi sebelumnya, karena polanya sama. Ya, karena sampel min itu sama juga akan menargetkan rata-rata populasinya. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Silakan screenshot. Oke, sekarang kita masuk ke chapter selanjutnya. Namanya Center Limit Theorem. Center Limit Theorem.
Center limit theorem. Nah, center limit theorem ini ada aturan yang diminta atau persyaratannya, di mana itu semua berasal dari populasi dengan nilai rata-rata dan deviasinya. Jadi nilai rata-rata dan deviasinya itu harus mewakili populasinya tersebut. Oke, aturan mainnya yang pertama, kalau sampelnya itu lebih dari 30, jumlah sampelnya itu lebih dari 30, dan distribusi sampelnya ini rata-rata didistribusikan secara normal, maka kita berlaku aturan ini. Rata-rata X bar, rata-rata sampel itu sama dengan rata-ratanya. Dan simpangan baku pada sampel tersebut itu sama dengan simpangan baku dibagi akar dari jumlah datanya. Gitu. Kalau jumlah sampelnya lebih dari 30. Nah, dengan syarat distribusi sampelnya ini semua rata-rata didistribusikan secara normal. Bagaimana cara ngeceknya? Pakai Z-score. Dia normal apa enggak, pakai Z-score buat ngetes dia normal apa enggak. Gitu. Oke. Yang kedua, kalau nilai datanya itu kurang dari 30. Gitu. Dan dia katanya di populasinya itu didistribusikan secara normal. Gitu. Nah, kalau dia distribusikan secara normal, walaupun datanya kurang dari 30, kita masih bisa pakai aturan ini. Sama. Gitu. Nah, kalau nilai N-nya kurang dari 30, tapi kita tahu tidak terdistribusi secara normal, maka kalau Anda tidak tahu dia terdistribusi secara normal, maka Anda tidak bisa melakukan aturan ini untuk menentukan data kalian itu baik atau enggak. Ini tujuannya untuk menentukan data kalian baik atau enggak. You cannot do it aturan ini. Ingat ya, ngeceknya pakai Z-score. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang saya mau kasih analogi. Hah? Ya, silakan. Enggak. Misalnya Anda melakukan pengujian buat skripsi ini. Misalnya kalian mengukur ini waktu, ini tegangan. Kalian mengukur selama 10 detik. Detik 1, 2, 3, 4, 5 deh. Tegangannya misalnya ini range-nya 220, 210, 215, 220, 225. Misalnya. Kalian mengukur nih. Jadi 1 detik itu, kalian itu mengukur suatu tegangan itu, tegangan AC itu 220. Di detik kedua, kalian mengukur 221, 210. Di detik ketiga, 215. Di detik keempat, 220. Di detik kelima, 225. Kalau kalian lihat tabel ini, kalian bisa mengambil kesimpulan apa? Tegangannya naik. Tegangannya naik, enggak. Artinya, alat ukur kalian ini mampu mengukur 1 detik itu 1 data. Ya enggak? Oh iya. Itu 1 detik 1 data. Ingat nih, kalian punya N 30. Supaya dia terdistribusi normal, data kalian itu minimal N-nya 30. Oke?
Sampai sini paham? Paham nggak? Paham. Jadi kalian kalau ngukur minimal 30 data nih. Biar dia terdistribusi normal. Oke, nah lalu apa fungsinya rumus ini? Fungsi rumus ini adalah ketika setiap 1 detik ini, kalian harus mengubah 1 detik ini dalam variasi data yang lebih banyak. Misalnya 1 detik ini kalian jangan 1 data, tapi 10 data. 1 detik ini 20 data. 1 detik berikutnya itu 50 data. 1 detik berikutnya ini 100 data. Kebayang? Ngerti nggak maksudnya? Mana Pak maksudnya? Alat ukur kalian kan ngukur 1 detik kan 1 data. Bisa nggak 1 detik itu 10 data? Nggak bisa. Nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Kalau kalian ngukur tegangan pakai Arduino, itu 1 detik berapa data? Arduino Uno. Pernah pakai nggak? Belum, Pak. Arduino Uno belum pernah pakai? Arduino itu berapa bit? Ada yang tahu? Arduino Uno itu berapa bit? Ada yang tahu juga? 10 ya? 10, Pak. 10. 16 bit. Atmega berapa bit? Atmega Uno. Berapa? 24 bit. Raspberry, pernah dengar Raspberry nggak? Enggak, Pak. Raspberry itu 32 bit. Ini ada polanya nih, ya kan? Gitu. Bit ini nanti dikonversi ke dalam bentuk kemampuan data 1 detik itu dia bisa ngumpulin berapa data terhadap frekuensinya. Gitu. Kalau kalian pakai Arduino Uno yang harganya 120.000 buat ngukur tegangan, itu kalian akan dapat 1 detik itu 10 data, maksimal 10 sampai 11. 11 data nih per detik. Oke. Kalau kalian pakai data logger merek Texas Instrument, itu ngukur tegangan, itu 1 detik, itu bisa 10.000 data. Kalau kalian pakai alat ukur merek Jepang, namanya kalau nggak salah ya Yokohama Instrument. Yokohama Instrument, kalian akan dapat 1 detik itu 100.000 data. Oke, ini informasi aja. Tahu artinya ini? Semua yang saya sebutin tadi? Tahu? Tahu, Pak. Ngerti ya? Nih saya ganti dulu deh layarnya. Nah, saya isi. Tadi itu rumusnya adalah rata-rata X bar itu sama dengan mu. Dan
simpangan baku X bar itu sama dengan tau per akar N. Ya. Nah, kalau kalian menggunakan aturan distribusi normal, itu, dengan asumsi tingkat kepercayaan 95% terhadap apa yang kalian ukur, tadi kan kalian mengukur ini waktu terhadap tegangan. Nah, tadi yang 1 detik, 220, dan tadi sampai ke 5, itu 225 lah. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau ngukur itu sampai ke N. N-nya ini usahain 30. Berarti kalian harus ngukur 30. Itu 30 kali. Kalau ini kan dalam hitungan 1 detik 1 data. 1 detik 1 data. Kalian berarti harus ngukur 30 kali. Nah, kalau alat ukur kalian mampu memberikan 1 detik itu lebih dari 1 data, kalian gunakanlah aturan ini untuk menentukan berapa uncertainty data kalian. Maksudnya apa? Gini. Kalau kalian nanti ngukur, bikin tabel gini. Nah, ini adalah simpangan. Ini adalah N data. Oke. Berarti ini pengukuran pertama. Misalnya. Pengukuran pertama, misalnya kalian melibatkan 1 data. Melibatkan 1 pengukuran nih. 1 pengukuran. Ketika kalian ngukur 1 pengukuran, dilihat dari rata-ratanya dia, simpangan bakunya itu akan nilainya di atas. Di sini. Tinggi. Kalau kalian banyakin N datanya, data kalian tuh akan begini. Oke, dan ini 95% ini adalah di batas 0,05. Nah, kalau kalian ngukur masih di luar batas 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%, berarti pengukuran kalian itu salah. Paham nggak? Gimana, Pak? Kalau kalian ngukur nih, pakai 1 data ngukur. Cek simpangan bakunya berapa. Ngukur, pakai data yang kedua. N-nya dibanyakin ya. Pada pengukuran kedua, N-nya jangan 1 data. Karena kalau 1 data, simpangan bakunya kan udah bisa dihitung nih. Dari rata-rata semuanya kan. Paham nggak? Iya. Paham nggak? Nah, misalnya di simpangan kedua, di pengukuran kedua, kalian mengukur dengan 10 data. 1 detik 10 data. Nah, turun nih simpangan bakunya nih. Gitu kan? Nah, di pengukuran sini, kalian mengukur di pengukuran ke-7 misalnya, kalian mengukur melibatkan 100 data per detik. Simpangan bakunya pas nih di 0,05. Gitu. Oke? Kalian mengukur lagi nih dengan pengukuran yang ke-8. Kalian melibatkan 1 detik itu 1000 data. Turun lagi nih simpangan bakunya. Nah, kalau kalian bilang tingkat kepercayaan kalian 95%, berarti kalian harus mengukur data kalian tuh harus berada di daerah sini. Paham? Paham. Nah, berarti besok kalau skripsi kalian ngukur nih, disuruh dosen pembimbingnya, ambil data. Kalian ambil data, lakukan pengukuran minimal sebanyak 30 kali. Oke, setiap 30 kali, kalian mainkan rasio pengukurannya. Pengukuran pertama itu 1 detik 1 data, 1 detik 1 data. Pengukuran kedua 1 detik
10 data. Misal, pengukuran ketiga 1 detik itu 100 data. Misal, pengukuran keempat 1 detik itu 1000 data. Gitu. Sudah dihitung, hitunglah simpangan baku masing-masing dari pengukuran ini. Lalu plotlah ke grafik simpangan baku terhadap N datanya. Kalau nilai simpangan baku udah masuk ke range 95% atau dalam arti simpangan bakunya 0,05, berarti data kalian ini dianggap valid. Paham? Paham, Bang. Jadi mulai besok jangan asal-asalan ngambil data. Contoh, misalnya kalian ngukur temperatur. Misalnya kalian bikin eksperimen, panasin air menggunakan sesuatu lah, media. Ya. Kalian ukur pakai termokopel. Termokopelnya disambungkan ke DAQ, Data Acquisition. Data Acquisition ini banyak tipenya. Ada yang namanya National Instrument, kalian bisa pakai Texas, kalian bisa pakai macam-macam, banyak. Nah, dari sini kalian akan tergantung terhadap kualitas dari instrumen kalian. Di mana kalian harus memainkan pengukuran itu 1 detik itu dalam variasi data. Gitu. Nah, dalam aturan statistik, arahkan pengukuran itu minimal N-nya 30. 30 berarti kalian harus ngukur 30 kali ngulang maksudnya. 30 kali. 30 kali dengan range setiap N datanya, variasinya. Kalian atur sendiri. N data dalam variasi. Yang kayak tadi di atas itu. Nah, kalau nilai dari timpangannya itu 0,05%, enggak persen, ini 0,5. Gitu. Simpangan bakunya batasnya 0,5, di bawah 0,5, berarti tingkat kepercayaan kalian itu 95%, kalian yakin terhadap data kalian. Yakin terhadap data. Kalau data kalian berada dalam grafik rentan T ini N batas 0,05, berarti data kalian ini, misalnya sebaran datanya di sini, berarti data kalian valid. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ini sedikit saya jelasin tentang aturan melakukan eksperimen dalam penelitian. Ini sangat penting nih, harus kalian benar-benar pahami. Jadi ketika kalian pakai alat ukur dan mengukur dengan alat itu, kalian jangan langsung percaya terhadap alat itu sebelum kalian menguji dengan aturan statistik ini. Supaya apa? Supaya kalian merasa yakin terhadap hasil pengukurannya. Itu valid. Cara taunya gimana? Ikutin aturan ini. Oke? Apa ada pertanyaan? Itu jumlah perhitungannya per gimana ya? Itu harus naik gitu, Pak. Dari 1 ke 10 apa Iya, boleh? harus naik. Coba kamu perhatiin. Rumus taunya, tau X bar, itu kan sama dengan tau per akar N. Ya nggak? Semakin banyak N yang kamu pakai, mengakibatkan apa? Makin kecil. Makin kecil taunya kan? Iya. Nah, inilah kalian harus mainkan data ini. Semampu alat yang kalian punya. 10 juta, 10 juta. Terserah. Gitu.
Paham kan? Paham? Paham? Nah, mulai besok atau seterusnya, nggak ada istilah kalian ketika ditanya skripsi atau sidang atau apapun itu, seberapa yakin Anda terhadap data Anda? Anda harus uji dengan aturan statistik sampling distribution. Aturan namanya ini namanya sampling distribution. Nah, sampling distribution ini diatur pakai aturan center limit theorem. Nah, inilah dia aturannya. Ini yang penting buat anak teknik. Oke. Contoh kemarin, misalnya kalian pernah melakukan kegiatan praktikum apa? Selama ini. Fenomena, aduh sih. Yang ngukur. Iya Pak, ini praktikum Fenomena dasar mesin. dasar mesin. Iya. Yang di lab dinamika fluida ya? Iya. Nah, kalian kalau ngukur, itu jumlah kali pengukuran dalam satu kali pengambilan data, itu harus 30 kali. Kalian berapa kali ngukur? 3 kali kemarin. Kalau nggak salah. Berapa? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali? Iya. N-nya sama dengan 3 kali. Dan satu kali ngukur, datanya berapa? 1. 1. 1 kan? Nggak tahu 1 deh. kali ngukur, Iya. datanya 1. Iya. Iya Pak. Kemarin berapa tuh? 1 atau berapa? Misalnya kalian ngukur pitocup, manometer nih. Kalian kan ngukur pakai manometer nih. Dilihat ininya kan, levelnya kan. Misalnya dia melewati suatu celah. Ini dari pompa. Nah, kalian ngukur nih tekanan pompa ini pakai manometer, ya nggak? Kemarin gitu nggak? Senturi, pipa senturi. Udah apa belum? Udah. Udah kan? Kan papannya nih banyak nih. Ini papan nih, ada namanya nih biasanya. Terus di sini ada banyak-banyak tuh. Kan dia ntar naik turun nih. Ya nggak? Kalian ukur pakai gini nggak? Kayaknya enggak deh, Pak. Yang ini Terus enggak kalian deh. Yang ini ukur apaan? Terus kalian ukur apa? Praktikumnya apa? turbin proton. Turbin Platon. Berarti yang begini. Ini ada turbin. Nanti ini dihubungkan ke alat timbangan pengukur. Nanti diukur berapa F-nya. Gitu kan? Iya. Iya benar. Gantung begini. Turbin Platon. Hitung apa di sini? Torsinya ya? Iya, Pak. Torsi kan? Torsi yang dihubungkan pakai aturan gaya pegas ini, torsi. Nah, kalian waktu ngukur berapa kali melakukan pengukuran? Ayo. Lupa. 10 kali ngukur. Dengan kondisi yang sama ya? Ya. Ya nggak? Oh, 3 dengan keadaan yang sama. 3 dengan keadaan yang sama. 1 kali pengukuran datanya berapa? Bukan Pak, 10. Benar. Ayo yang lain ngomong dong. Jadi 10 kali ngukur. Berarti N-nya 10.
satu kali pengukuran, data kalian yang dibaca berapa? Berapa? 1. Satu lah, orang ini analog kok. Ya kan? Ya nggak? Satu kali ngukur, itu kalian cuma 1. Kalau kayak gini, kalian akan dapat nanti distribusinya untuk 10 kali pengukuran, untuk satu data, satu pengukuran. Data kedua, 1. Data ketiga, datanya 1. Dapat nih rata-rata dan nilai rata-ratanya dapat. Nilai simpangannya dapat. Gitu. Nah, data kalian ini, kalau digambar di sini, akan berada di sini. Kalian nggak akan bisa yakin 95%. Paham kan? Iya, iya. Karena kalian setiap kali ngukur akan ada di sini terus nih. Orang jumlahnya 1. Ya nggak? Di sini terus nih data kalian. Gitu. Karena N-nya selalu jumlahnya 1. Nah, dalam pengukuran statistik, untuk menguji ke tingkat kepercayaan data kalian, variasikanlah nilai N dalam setiap data pengukurannya. Jangan satu data 1, tapi satu data harus lebih dari 1. 1 detik harus berapa data. Nggak boleh nih. Itu pengukuran yang salah. Oke? Oke, Pak. Kedepannya jangan diulang kembali. Nah, pengukuran model kayak gini masih boleh dipakai dengan syarat. Alat ukurnya, instrumen, itu analog. Kalau digital, tidak boleh dipakai aturan hitung dengan satu data, satu detik, satu data. Itu nggak boleh. Satu detik, satu data, itu nggak boleh. Oke? Berarti kalian mulai sekarang, setelah kuliah statistik ini, akan lebih pede lagi menerima data yang kalian nanti kumpulkan suatu saat nanti. Nah, ini 95. Berarti kenapa dibilang valid? Karena ini adalah data yang dianggap biasa. Kalau kalian berani ngambil data yang 99,7, nah ini baru namanya jagoan kalau dalam mengukur. Paham? Kenapa? Karena ini toleransi kalian itu 0,003. 0,001. Ya, 11. Maaf, sorry. Karena ini satu angka di belakang koma. Ya kan? Kalau dengan mengukur ketelitian seteliti ini, kalian harus pakai digital instrumen. Gitu. Ada pertanyaan? Ini paling penting dari seluruh teori statistik yang kita pelajari dari awal. Camkan ini baik-baik dan hafal mati supaya kalian tidak lagi terombang-ambing bagaimana ketika kalian menemukan data dan meyakini data tersebut bahwa itu dianggap valid atau tidak. Oke? Oke, Pak. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, saya lanjut. Silakan screenshot yang ini. Nah, dari ketiga kesimpulan tersebut, kita akan menemukan bahwa suatu rata-rata sampel itu harus mewakili sampel itu dan rata-rata dan sampelnya. Nah, rata-rata dan sampelnya itu dilambangkan dengan rata-rata
terhadap indeks X bar. Nah, nilai ini akan dianggap sama dan mewakili dari populasi tersebut. Nilai populasinya akan bisa diwakili oleh rata-rata sampelnya. Tadi kan udah kita buktikan 2 kali tuh, bahwa nilai dari rata-rata yang 1 tambah 2 tambah 5, itu yang 8/3, itu sama dengan aturan yang ini. Itu. Bahkan yang tadi yang dadu yang 1, 2, 3, munculnya dadu angka ganjil, yang nilainya 2/3, itu juga sama dengan aturan ini. Gitu. Jadi inilah yang kita dekatin. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menghitung nilai dari populasi rata-rata seluruhnya. Maka kita butuh sampel. Inilah sampel yang kita lakukan tadi. Gitu. Nah, dari nilai sampel sheet tersebut, kita juga akan mendapatkan nilai standar deviasinya. Tapi standar deviasinya, kalau melibatkan sampel, berarti standar deviasi untuk sampel. Nah, standar deviasi untuk sampel tidak sama dengan standar deviasi biasa. Dia harus dibagi dengan akar jumlah datanya. Nah, kalau kalian melibatkan standar deviasi sampel dengan aturan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah data, maka kalian akan mendapatkan namanya standar error. Nah, ini yang saya sebut bilang uncertainty. Tingkat keyakinan data kalian itu akan diukur dari standar errornya. Itu. Ada pertanyaan? Terus standar Nggak ada? deviasi yang dulu itu gimana, Pak? Yang konten 1. Yang sebelum UTS. Kan ada tuh standar deviasi yang sampel. Yang sebelum UTS. Yang pertemuan ini berapa? Yang lambangnya S. S ini. Variasi. Varian. Oh iya. Oh iya, variasi. Lupa salah. Variasi. Ini tau dikuadratin. Jangan lupa. Gitu. Masih sama kok, masih sama. Kita nggak akan merubah aturan main, karena ini standar internasional. Gitu. Nah, sekarang kita berlatih bagaimana cara menentukan kapan kita pakai yang ini, dan kapan kita pakai yang nilainya itu cuma tahu biasa. Gitu. Oke? Ini contoh soalnya. Wah, ini aturan dulu sebentar. Berarti sebelumnya kita udah diperkenalkan Z-score pakai aturan ini. Maka sekarang dengan aturan model yang baru terhadap suatu sampel, nilai Z-score-nya akan berubah terhadap bentuk dari simpangan bakunya. Sama aja. Jadi ini untuk menggunakan Z-score-nya. Kapan kita pakai yang kiri, kapan pakai yang kanan, nanti kita contoh soal. Oke, silakan di screenshot. Nah, ini contoh soalnya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kita disuruh menghitung probabilitasnya. Berarti kita pakai aturan Z-score. Nah, Z-scoring ini pakai yang lama, apa pakai yang ini yang lama, apa pakai yang baru? Lama. Yang nomor 1 pakai yang pakai yang lama. Lama.
Berarti ini pakai aturan yang baru ya. Kata kuncinya apa? Baru. Oh ini. Kata kuncinya adalah kalian melibatkan suatu grup. Karena dalam melakukan sampel, dia harus mewakili suatu populasi yang dibagi-bagi. Kalau ini keseluruhan populasinya. Nah, perhitungan untuk keseluruhan populasinya. Kalau ini populasinya dibagi dalam grup-grup. Nah, kalau dalam bentuk grup-grup, berarti N-nya itu ditentukan. Gitu. Paham? Nah, berarti kalau pakai aturan yang lama, kita tinggal hitung aja z-score-nya. Berarti 172 dikurang 175, kan yang diminta kan random, mainly, white, more than, lebih dari ini. Berarti 175 dikurang nilai rata-ratanya, dibagi standar deviasinya 10, 3/10, 0,03. Itu. Dia minta lebih dari 175. Nah, kalau kita gambar, dia tuh harus berada di sebelah kanan, karena lebih kan. Ini yang kita cari. Nah, kalau kita lihat tabel z-score, kalian cuma dapat data yang ini. Gitu. Untuk dapetin data ini, jangan lupa, berarti yang ini itu adalah 1 dikurang yang ini. Nilainya itu sama dengan ini. Berarti probabilitasnya itu 37%. Oke. Jadi maksud soal ini, ada suatu populasi laki-laki memiliki rata-rata berat itu 175 pound, 172 pound. Dengan standar deviasi 10 pound. Temukan probabilitas secara random dalam menseleksi laki-laki yang memiliki berat badan lebih dari 175. Nah, itu maksudnya. Berarti kemungkinan probabilitas kalian mencari laki-laki tersebut yang lebih dari 75 itu 37%. Nah, pertanyaan yang kedua, dengan kondisi yang sama diketahui dalam suatu populasi itu diketahui rata-ratanya 172 pound. Standar deviasinya sama 10 pound. Temukan probabilitas saat kalian membuat populasi tersebut dalam 20 laki-laki per 20 laki-laki. Jadi populasinya itu di setting 20. Nah, temukan rata-rata berat yang lebih dari 175. Nah, diasumsikan dia terdistribusi normal distribusi. Nah, berarti kita pakai aturan z-score yang baru. Dengan nilai grupnya akar 20, karena dia di per grupnya 20. Jadi, orang itu, misalnya nih, kalau logikanya nih, kita nggak tahu nih, jumlah populasinya berapa. Populasi, itu kita nggak tahu. Bentar. Populasi, kita nggak tahu nih jumlahnya berapa. Populasi itu kan N yang besar. Ini kita nggak tahu. Cuma populasi besar ini katanya dibagi per 20-20. Berarti ini N kecilnya. 20. Nah, nilai X-nya itu dicari yang beratnya 175 pound. Nah, nilai rata-rata dari populasi tersebut, itu katanya 172 pound. Saya tulis kecilan dikit. 172 pound. Simpangan bakunya itu sama dengan 10 pound. Yang ditanya adalah ketika orang yang mempunyai berat badan lebih dari 175. Itu. Oleh karena itu, nanti kalau digambar, kita dapat, nah saya gambar ini ya, ada jelek nih.
Ya, yang di rentan ini. Karena ini batas Z-nya sama dengan 0, ini Z sama dengan 1,7,34. Tadi kalau kita hitung Z-nya, dapat 1,34. Berarti daerah yang ini nih, karena lebih. Dari tabel, kalian akan menghitung yang ini. Tabel Z-score. Kalian dapat yang ini. Nah, tadi di soal yang di awal, kalian dapat nilai nilai ininya 37%. Nah, dengan aturan yang baru, kalian dapat probabilitasnya itu 9% ya. 9%. Apa artinya nih? Apa artinya? Itu bukan 90, Pak. 9 lah. 0,09. Oh iya. Saya lihat. Apa artinya probability 9%? Kecil. Berarti kalau kalian mencari orang dengan berat segini dengan menggunakan pembagian grup 20/20 orang, peluang kalian mendapatkan orang tersebut itu cuma 9%. Gitu. Kalau dilakukan dengan hitungan yang di atas, yang pertama, dengan aturan yang lama, nggak usah di grup, kalian mendapatkan 37% orang yang akan beratnya lebih dari segini. Itu maksudnya. Oke? Silakan di screenshot. Saya lanjut. Pak. Oh, ada yang request. Ya. Saya lanjut. Nah, setelah kita belajar center limit of theorem, jadi kita tahu kapan menggunakan yang aturan yang lama dengan aturan yang baru. Aturan yang baru itu jelas mengatakan bahwa kondisinya itu udah harus normal dulu. Kalau dia nggak normal dan nggak dalam bentuk grup datanya, berarti dia tidak bisa dipakai dengan aturan yang baru. Nah, tapi ada aturan di mana kondisinya itu adalah suatu event yang langka atau kejadian yang langka. Nah, kejadian event yang langka ini adalah jika kalian berdasarkan pada suatu asumsi atau diberikan suatu asumsi yang diberikan terhadap suatu peristiwa dengan probabilitas yang sangat kecil. Kalau probabilitasnya nilainya sangat kecil, berarti bisa diasumsikan mungkin asumsinya itu salah. Gitu. Jadi ketika kalian mengasumsikan yang N per M ini nilainya P-nya itu tadi dihitung, itu kecil, kurang dari 1, dan mendekati 0, nah ini disebut kasus yang mustahil. Ini 1 atau P-nya mendekati 0, ini P-nya lebih dari 1. Nah, ini langka atau mustahil. Gitu. Oke, kita coba contoh soal. Nah, misalnya
kita mau melakukan pengukuran badan seseorang. Dikatakan suhu tubuh badan seseorang itu rata-rata temperaturnya 98,6 derajat Fahrenheit ya. 98,6 derajat Fahrenheit. 98,6 derajat. Nah, hasil pengukuran tubuh itu katanya standar deviasinya itu 0,62 derajat. Nah, ditanya adalah, enggak. Akan diambil sampel untuk 160 orang yang diseleksi. Sampel itu diseleksi 160 orang. Pertanyaannya, berapa probabilitas suhu rata-rata dari sampel yang menunjukkan 98,2 derajat atau di bawahnya? Menunjukkan 98,2 derajat atau di bawahnya. Oke, di sini kita akan melihat bahwa nilai dari sampel tersebut sebanyak 106 dari populasi ya. Dari populasinya kita ambil sampel 106. Dari hasil sampel tersebut kita dapat rata-ratanya 98,6. Rata-rata sampel tersebut. Dengan standar deviasinya itu 0,62 derajat. 0,62 derajat. Nah, yang ditanya adalah kapan sampel itu menunjukkan temperatur orang 98,2? Kapan? Berapa probabilitas ketika suatu sampel itu menunjukkan temperatur suhu orang itu 98,2? Nah, dan kalau bisa lebih di bawah itu, katanya. Oke. Nah, kalau dihitung pakai aturan Z-score, berarti ini sudah menunjukkan model aturan bentuk yang baru. Kenapa? Karena sampelnya udah diketahui 106. Maka kita hitung dengan aturan yang baru, kita dapat nilai Z-score minus 6,64. Oke, berarti kalau kita cari nilai ini, kita gambar, daerahnya itu ada di sebelah kiri, minus 164. Yang ditanya, lebih rendah dari ini, berarti di daerah kiri ini semua nih. 98 itu tepat di sini. 98,2 derajat, itu tepat di sini, sesuai dengan Z-score-nya. Nah, dia minta tepat di sini, luas daerah tepat di sini, sampai kalau bisa lebih kecil dari ini. Silakan buka tabelnya, hasilnya berapa? Ayo, berapa? Yang buka tabel? Pak, itu ada yang belum masuk, Pak. Yang belum masuk. Berapa nilai daerah sini?
Bentar, Pak. Hmm. Z-nya paling rendah min 3, Pak. Min Min 3,4. min 3,4. Paling rendah Z-nya di tabel. Min 3,4. Kan 2 angka di belakang koma deh. Oh iya. Min 3,49. 49. Itu berapa katanya? 0,002. 0,002. Nah, sekarang kalau dia lebih kecil 6 kali, 2 kalinya gimana? Berarti saya bagi lagi kan sama 0,002. Kira-kira berapa? Bikin 0,000002 ya. Aduh. Nah, luas daerahnya segini. Berarti P-nya berapa? bagi 100 kan? Dikali 100. Iya, dibagi 2%. Nah, P-nya ini mendekati berapa? Nol. Mendekati 0. Mendekati 0. Nah, artinya apa? Ini kejadian yang mustahil. Gitu. Jadi mendapatkan 106, dari 166 orang ini, temperatur yang suhunya segini aja itu mustahil. Apalagi mau di bawah itu. Kan. Paham? Tambah. Nah, ini dengan sampel yang kita ketahui. Jadi nggak ada tuh istilah kalau nanti kita ke depannya mengukur, nanya lagi, berapa nih ya sampelnya ya? Kalau ada pertanyaan tentang berapa sampel yang harus diambil ketika melakukan pengukuran, berarti kalian nggak belajar statistik. Oke? Saya rasa hari ini cukup di sini. Ini sebenarnya bagian puncak top dari kuliah statistik, di mana ini yang akan kalian sering gunakan ke depannya, apalagi anak teknik, karena terpaku terhadap suatu nilai pengukuran, kalian harus terbiasa menggunakan aturan sampling distribution. Jadi terapannya udah kepake nih semua. Cuma saya ingatkan sekali lagi, pastikan dari kalian memahami semua aturan yang ini. Yang ini ya. Kalau kalian waktu bikin bahwa nilai validitas kalian itu kerjain tidak menunjukkan grafik ini, berarti kalian itu cuma ngomong doang. Omdo. Kalau kalian ngomong suatu validitas dan menunjukkan grafik ini, berarti kalian menguji semua hasil pengukuran dengan benar. Ini grafik paling penting belajar belajar statistik. Ini saya kasih hijau-hijau nih. Karena ini wajib nih. Orang teknik harus kuasain. Oke, ada pertanyaan? Gimana, Pak? Nggak ada ya.
Saya absen dulu. Abdul Rashid. Hadir, Pak. Iya. Hari ini kuliah kemana? Masih Paham? direkam sih, Pak. Paham, Pak, sedikit-sedikit. Tapi ada yang masih nggak ngerti. Yang nggak ngerti di mana? Yang itu loh, Pak, yang P itu, Pak. Yang P yang di awal pertama tadi. Iya, Pak, yang banyak. Yang dari mana? Yang dari sini? Yang dari tabelnya. Nah, iya, Pak. Yang dari tabel pertama ini? Iya, Pak. Kamu nggak pahamnya di mana? Itu kalau yang pertama itu kan dapetnya dari yang 1 tambah 1 bagi 2 jadi 1 kan, Pak? Oh, itu kasusnya dari rata-rata. Yang ini berarti. Ini dari nilai rata-rata. Kasusnya kan dari nilai rata-rata. Kalau yang ini menghitung kasus, nih, yang ini menghitung kasus dari probabilitasnya, kemungkinan dia bakal muncul. Paham nggak? Itu kalau itu ngitungnya jadi dapetnya gimana, Pak? Ini. Oh, mungkin Rashid telat tadi masuknya. Nah, maksudnya gini, kalau yang ini, harapan muncul angka 1 pada suatu harapan, ini kan probabilitas itu, kalau 0, itu apa? Mustahil kan? Iya, Pak. 0 itu mustahil. Kalau 1 itu kan langka. Angka. Kalau muncul, dianggap diantaranya dia, nilainya itu 0,5. Tapi di kasus ini kan yang ditanya munculnya angka ganjil. Munculnya angka ganjil. Angkanya sama, 1, 2, sama 5 kan? Iya, Pak. Nah, kalau dalam dadu nih, dadunya 3 permukaan ya, ada 1, 2, 5. Munculnya angka 1, peluangnya berapa? 0,5 dong. Karena kan bisa ya, bisa enggak, kan gitu. Iya, Pak. Nah, angka yang satunya lagi juga 0,5. 1 tambah 0,0,5, 1 gitu maksudnya. Kalau munculnya angka 1 dan angka 2, yang 1 muncul 0,5. Angka 2 kan yang diminta angka ganjil. Jadi Makanya 0,5 gitu. oh berarti kalau ganjil tuh nilainya 0, Pak. Kalau ganjil nilainya 0,5. Kalau bukan ganjil nilainya 0. Oh iya, karena yang diminta ganjil. Karena yang diminta ganjil. Oh iya, Pak, paham, Pak. Ini kasus yang ini. Kalau kasus yang ini, kalau kasus yang satu lagi, contoh yang ini dilihat dari parameter rata-ratanya. Jadi kalau saya punya nilai 1, 2, sama 5, rata-rata saya berapa? Kan 1 tambah 2 tambah 5 bagi 3 kan? Iya, Pak. Nah, ini. Nah, cara lain ngitung rata-rata ini pakai pendekatan ini. Yang tadi ini, yang di akhir. Oh, ternyata kita bisa dapat hitungan ini pakai model yang hampir sama dengan yang tadi, dengan menghitung nilai kemungkinan harapan yang muncul. Tapi nilainya ditambah dibagi 2, ditambah dibagi 2. Ikut aturan yang di awal tadi. Karena kan peluangnya cuma antara 2. Kalau tadi kan 3. Gitu. Makanya 3 kan 1 tambah 2 tambah 5 bagi 3. Karena datanya 3. Kalau ini kan sampelnya diambil cuma 2. Makanya ditambahin ya cuma 1 dan satunya lagi dibagi 2. 1 ditambah 1 lagi dibagi 2. Gitu. Oh iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Ada lagi pertanyaan? Udah, Pak. Oh iya, Pak, Hanif itu, Ya. Pak. Katanya ganti perangkat, Pak. Oh, Hanif ganti perangkat. Oke. Berarti ini Hanif. Hanif, mana Hanif? Hanif? Oh, nggak jawab. Ya. Hanif, ada masalah kuliah hari ini? Apa? Ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Nggak ada. David? Aman, Pak. Aman. Givari? Apa?
Givari, Hadir, Pak. ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada.